kalau dengar kesaksian yang tadi ada beberapa hal kalau saudara dan saya perhatikan. Di padang gurun, semua orang Israel bisa melihat hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, semua orang Israel bahkan bisa mendengar suara Tuhan di padang gurun. Di Mesir, hanya Musa yang bisa mendengar suara Tuhan, kemudian menyampaikan kepada Harun. Harun kemudian jadi juru bicara Musa menyampaikan kepada orang Israel. Saudara dan saya perhatikan ini dulu ya, apa yang disampaikan tadi, kesaksian tadi. Jadi di Goshen ya, Musa mendengar suara Tuhan, Musa menyampaikan kepada Harun, Harun menyampaikan kepada umat Israel. Jadi umat Israel tidak dengar dari Tuhan sendiri. Tapi di padang gurun, yang berontak sama Tuhan, yang ngelawan Tuhan, semua bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat hadirat Tuhan di dalam kemah pertemuan. Bahkan semua bisa mendengar suara Tuhan waktu di Gunung Horeb. Jadi saudara dan saya perhatikan, ya, kalau saudara dan saya di padang gurun, entah saudara dan saya masih berontak, masih kecewa, masih sakit hati, masih marah, masih tidak bisa terima keadaan, saudara dan saya tetap dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan justru di padang gurun terus menemani kita. Nah, anehnya saudara perhatikan, sesudah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, hadirat Tuhan itu cuma ada di Yerusalem. Ya kan? Karena sudah dibuat bait Allah, memang sebelumnya masih tidak di situ, masih di Shilo, kemudian dipindah ke Yerusalem. Hadirat itu cuma di sana, tidak ada lagi di daerah-daerah lain. Tetapi selama perjalanan padang gurun, ya, hadirat itu nyata sekali. Ya, semua orang bisa melihatnya, semua orang Israel bisa melihat ada tiang awan, tiang api, kecuali yang buta tidak bisa lihat, saudara. Ya, tapi yang berontak, yang ngelawan, yang rohani, tidak rohani, semua bisa lihat. Jadi pengalaman padang gurun itu saudara dan saya perhatikan ya. Kalau mau jujur saudara ya, saya merindukan kekaripan saya seperti waktu saya masih di padang gurun. Ya, masih di kantong seratusan rupiah pun tidak punya. Saya pernah alami itu lama saudara. Ya, terus harta benda saya jual terus, jual untuk makan, saya pernah ngalami. Ya. Dan itu Tuhan itu setiap hari ngomong sama saya, saudara. Dia setiap berlutut diajak ngomong. Setiap berlutut diceritain ayat. Ini ayat ini artinya gini, diajarin. Ya, tetapi terus apa? Jam doa, mantap saudara. Saya 7 jam sehari zaman itu. Ya, puasa 2 tahun. Saya yakin tidak ada orang pendeta Indonesia puasa 2 tahun. Saya 2 tahun puasa. Ya. Wah, Tuhan itu kayak sahabat benar-benar. Saya didatangi 2 kali saudara waktu berlutut. Ya, lagi nyembah itu dipeluk saudara. Nyata sekali sama Tuhan. Terus begitu keluar padang gurun, satu dulu. Saya tidak pernah lagi bisa doa 7 jam sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak setiap hari ngomong sama saya. Yang ketiga, ya, tidak setiap saat ngajar Alkitab sama saya. Terus, yang keempat, saudara, nek dulu doa itu maunya Tuhan, ojo ngomong dulu. Aku mau nyembah, mau muji, pokoknya mau duduk di hadiratmu. Jangan ngomong dulu. Pokoknya jangan cerita, jangan ngomong, jangan apa-apa. Lah aku mau menikmati hadiratmu. Nek sekarang, Tuhan ayo cepat-cepat ngomong, aku ada kesibukan. Tuhan cepat-cepat ngomong, aku mau tidur. Saudara, jujur, beda sekali antara padang gurun sama tanah Kanaan, saudara. Ya, makanya ingat waktu Musa bilang sama orang Israel, ya, waktu Tuhan peringatkan lewat Musa, nek kamu sudah masuk nanti ke tanah yang aku janjikan, jangan kamu menyimpang. Betul? Ya kan, berulang-ulang. Karena kenapa, saudara? Jujur ya, saudara ya, saya katakan, saya rindu dekatnya saya sama Tuhan seperti waktu di padang gurun. Cuma saya tidak berani lagi masuk pengalaman padang gurun, saudara. Ya, sakitnya tidak kira-kira, saudara tahu. Ya kan, bekas pegang duit banyak, bekas punya posisi, bekas di meja saya telepon nakeh, tiba-tiba status tidak jelas, bilang hamba Tuhan, ya belum, tidak ada yang undang pelayanan, saudara. Loh, ya, yang kasih mimbar khotbah tidak ada loh, hamba Tuhan apa, betul? Iya dong, bilang dipelihara Tuhan, bukan dipelihara. Barang-barang di rumah dijual satu demi satu, saudara. Apanya dipelihara? Dipelihara oleh harta benda yang dulu diberikan Tuhan. Sekarang dijualin terus begitu, saudara. Ya, komputer diam-diam juga dijualin. Saudara, kenapa? Karena untuk makan.
Ya, cuma bedanya apa saudara? Di situ nyata kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan, suara Tuhan. Semua mantap nek di padang gurun. Begitu masuk Kanaan, sepi saudara. Ya, orang Israel tidak semua lagi bisa lihat tiang awan, tiang api, hilang. Terus apa lagi? Tidak bisa semua orang lihat hadirat Tuhan yang nyata. Tidak bisa semua orang dengar suara Tuhan. Nah, jadi enaknya nih di padang gurun apa? Pemberontak, pengkhianat, apa yang ngelawan Tuhan pun bisa dengar suara Tuhan. Saudara, semua bisa. Bisa lihat hadirat Tuhan, semua bisa nih di padang gurun. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi begitu masuk Kanaan, sepi saudara. Keadaannya berubah. Ya, yang boleh masuk siapa sekarang? Setahun sekali imam besar. Lihat hadirat Tuhan. Ya kan? Bahkan sampai di perjanjian baru, Yohanes masuk ke ruang suci, baru lihat ada sesuatu di dalam. Orang lain tidak pernah bisa lihat. Jadi, saudara dan saya tadi seperti kesaksian yang tadi dikatakan apa? Anak 5, betul? Kerjaan tidak ada, tapi masih bisa makan, saudara. Ternyata apa? Sampai sekarang burung gagak yang memelihara Elia itu turunannya masih banyak. Betul? Masih bisa memelihara Elia di sungai Kerit. Ya, kalau saudara pergi ke Yordania, sebelum masuk Israel, sebelum masuk jembatan Ellen Bay, itu saudara akan lewat sungai Kerit. Tapi sungai Kerit itu sekarang ini sudah tidak ada. Saudara, kenapa? Paling baiknya nunjukkan ini dulu bekas sungai. Tidak ada apa-apanya, saudara. Lekuannya pun sudah tidak ada, karena itu sudah tidak ada apa-apanya. Nah, itu di daerah Yordania. Saudara, saya pun yang loh ini dulu sungai katanya. Mana apa-apa, tidak ada. Cuma ini loh bekas ditunjuk gini tuh kita tidak ngerti apa ini, saudara, karena rata, pak pasir gitu tuh. Ya, saudara. Jadi ingat, pengalaman padang gurun membuat kita lihat Tuhan secara nyata. Pengalaman padang gurun membuat kita ngalami Tuhan, dengar Tuhan secara nyata. Ya. Dan membuat kita sangat karib sama Tuhan. Ya, seperti saya akui tadi kan, 7 jam sehari karena nggak bisa 7 jam. Ya, terus nek baca Alkitab itu, waduh nek baca itu saudara bolak-balik cepatnya luar biasa. Nek sekarang setahun saat dari kejadian Wahyu kadang-kadang lolos, saudara. Ya, jadi makanya apa? Kitab Mazmur katakan adalah baik aku apa? Tertindas. Loh, tapi jujur saudara ya, nek rohani kita sedang pada puncaknya, doa kita apa? Tuhan tunjukkan salahku, tunjukkan aku mau perbaiki, aku mau hidup benar. Betul? Betul? Tapi nek rohaninya mulai kendor, Tuhan lelah dengar teguran. Betul? Terus rohaninya nek sudah dingin, Tuhan ternyata sulit menyenangkan engkau. Benar? Terus rohaninya sudah mati, Tuhan, aku lelah menyenangkan engkau. Sekarang aku ingin menyenangkan diriku sendiri. Saya ngalami, saudara. Di mana ada waktu saya bilang, Tuhan, ya, kalau mulai turun tuh kentara. Nek masih di puncak, aku ingin menjadi seperti yang kau kehendaki. Aku ingin menjadi seperti yang kau mau. Aku ingin menyenangkan engkau. Nek kita punya rohani lagi berapi-api, seperti air 100 derajat itu mendidih. Itu doanya kayak gitu, saudara. Ya, tapi nek sudah mulai agak turun, doanya mulai beda. Ya, doanya apa? Dari mulai aku ingin menyenangkan engkau. Ya, nanti turun di situ apa tuh? Mulai, Tuhan, apa salahku, apa dosaku, itu terus ya. Paling tinggi itu kan menyenangkan Tuhan. Yang kedua, ya, apa dosaku, apa salahku. Terus turun lagi sedikit, mulai, Tuhan, lelah ditegur-tegur, lelah diajar-ajar. Nah, itu mulai agak suam, ya. Terus semakin suam, ya, Tuhan, apa? Lelah menyenangkan engkau. Lelah Tuhan nuruti maumu. Lelah Tuhan. Terus yang terakhir paling parah, Tuhan, aku sekarang ingin menyenangkan diriku sendiri. Itu sudah paling parah, saudara. Saya pernah ngalami, saudara, di mana saya bilang, Tuhan, apa sih gunanya nyenangkan engkau? Saya pernah, saudara. Ya, saya ngalami. Ya, karena kenapa, saudara? Selama kita berduaan sama Tuhan, saudara, godaan tidak banyak. Ya. Godaan tidak banyak kalau lagi berduaan sama Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak dengar omongan orang, pendapat orang, apa-apanya orang, kita tidak dengar. Tapi nek sudah orang ngomong, itu bisa goncang, saudara. Makanya ingat, ya. Saya pernah sampaikan di beberapa waktu lalu di Persekutuan Doa Malam, ya.
Selama Adam dan Hawa setan belum ngomong bahwa buah itu enak dimakan terus nanti bisa jadi kayak Tuhan, Adam dan Hawa enggak kepingin makan. Walaupun tiap hari dia lihat buah itu. Tapi setan wis ngomong, itu buah enak loh, nek kamu makan, nanti kamu bisa kayak Tuhan. Nah, mulai menjadi masalah, saudara. Ya. Di situ saya ngalami, saudara. Ya, saya ingat tahun 2008 itu. Ya, peristiwa yang saya sangat menyakitkan saya. Kenapa? Saudara. Itu kan buat saya peristiwa yang paling memalukan, peristiwa yang paling menghancurkan saya, peristiwa yang membuat apa yang selama ini hidup saya bagaimana menurut mata saya, ternyata menurut mata orang lain berbeda. Ya. Dan buat saya dulu apa? Tinggal di kos no problem. Kenapa? Yang penting nyenengkan Tuhan. Gitu. Pelayanan seperti dulu saya saksikan, mau dikasih jam Rolex, mau dikasih rumah mewah, nek Tuhan bilang tidak, sorry, tidak. Ternyata saudara, apa yang saya anggap baik, benar, menurut orang lain tidak sama loh saudara. Orang lain bilang, goblok kamu, bego kamu. Ya, nah pada saat orang lain mulai menilai saya goyah saudara. Ya, itu saya mulai goncang, sampai saudara, ya, saya 3 bulan lebih tidak bisa benar-benar yang namanya tidur. Ya, tapi memang karena saya dari kecil olahraga, jadi badan saya tidak terlalu pengaruh nih sampai tidak tidur sekian lama. Ya, terus satu hari saya doa, nyembah, Tuhan kasih saya lihat saudara mengapa saya tidak bisa tidur. Karena saya seperti tidur di atas pecahan kaca. Jadi kaca beling tajam-tajam, saya tidur di situ bolak-balik dan seluruh punggung saya itu hancur dengan darah. Di situ saudara, hati saya hancur. Kenapa Tuhan? Aku pikiranku polos, tinggal di rumah kos pun tidak apa-apa. Yang penting nyenengkan Tuhan. Ternyata di situ hancur hati saya, terus nangis Tuhan. Saya katakan, ternyata saya sekian tahun menyenangkan Engkau, hidup benar di matamu tidak berguna. Kenapa? Justru membuat saya dihina orang, membuat saya dipermalukan orang. Saudara, saya ngalami, saudara. Jangan pikir, wah enak yo, dengar suara Tuhan, peka, enak. Udah enak ya, saudara. Loh, ada ndak enaknya toh? Betul? Kasih jam Rolex, Tuhan bilang ndak. Loh, ayo. Enak ndak? Ndak enak. Kasih rumah mewah lah, saya belum punya rumah ya. Ya tahu kan, saudara tahu masih kos. Ya, orang mau kasih rumah mewah, saya ndak pernah minta ya, orangnya kasih. Saudara, apa? Terus Tuhan bilang, pernahkah aku menjanjikan rumah di situ? Ya ndak pernah Tuhan. Selama aku doa yang kau janjikan di sini, dekat sini. Itu yang kau janjikan, sampai sekarang tanah kosong. Saudara, tapi wis harganya naik, mintanya 3,5 per meter, itu 2.000 meter, 7 miliar, saudara, tanah Pak. Itu yang kau janjikan, tapi belum sampai sekarang. Belum diserahkan oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan belum perintahkan orangnya untuk menyerahkan, karena saya belum menyerahkan uangnya, saudara. Iya, itu masalahnya. Nek saya sudah serahkan uangnya, dia serahkan tanahnya, 7 miliar itu ke saya. Ya, kan apa? Karena Tuhan belum menyerahkan uangnya ke saya. Kan putar-putar ke situ, saudara. Iya toh, sampai saya muter lagi ke situ. Waktu itu saya ajak Pak Tobing, Bu Rana, ini loh Bu yang dijanjikan Tuhan. Ya, nah saudara, terus apa? Kan down saya. Kenapa saya down? Saya ada ketulusan, kemurnian kita, ndak mikirkan harta benda pelayanan. Buat orang lain ndak begitu. Saudara. Ya buat orang lain ya kamu tulus ya tulus, tapi fulus perlu. Jangan tulus-tulus tok. Saudara. Nah di situ saya goncang, saudara. Kenapa? Ternyata tulus itu buat orang lain tidak ada harganya, walaupun Kristen. Hidup benar itu buat orang lain, lu benar-benar, tapi duit perlu, paling perlu. Terus hidup apa? Tidak mengutamakan hanya materi, buat orang lain belum tentu gitu. Ya, di situ saya goncang sekali, saudara. Ya, tahun 2008 itu sampai berbulan-bulan saya tidak bisa tidur. Bahkan saya menangis di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sia-sia aku menjaga hatiku. Sia-sia aku melayani Engkau dengan tulus. Ya, itu. Terus apa? Terus tak ada duit. Tahun 2000 pun tidak punya uang. Nabur 4 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan, tidak punya duit, butuh duit, Tuhan suruh keluarin duit itu yang mau kita terima. Mau butuh bayar kos, Tuhan baru terima duit, Tuhan bilang itu untuk orang lain. Sampai saya lah, Tuhan, besok sama tante piye ngomongnya. Saya ngalami, saudara. Ya, kayak ini kan apa tadi
Ini dia kan dengar. Itu loh yang pernah dikasih Pak Hasan duit. Dia saya dari dulu gitu terus, saudara. Nggak punya duit, tapi ngasih terus. Nih zaman rohani masih top, saudara. Nggak punya duit pun bisa berkasih orang. Tapi lama-lama kan setia nih perkara kecil, ya dah. Nggak punya duit kasih duit. Terus Tuhan mulai kasih duit, dipercaya. Oh anak ini nggak punya duit pun tak suruh ngasih orang, ngasih. Dikasih duit sekarang sama Tuhan mulai duit. Terus apa? Lama-lama melekat deh. Ternyata saudara hati saya sama uang jujur. Ternyata uang itu enak, betul? Yang bilang uang tidak enak, maju saya akan doakan tidak punya uang seumur hidup. Mari. Ayo, jujur. Uang enak, betul? Lama-lama enak. Ya toh? Nah, sudah enak. Lama-lama hatinya melekat. Tadi sudah saya saksikan waktu kita ngobrol-ngobrol. Ya toh? Kenapa, saudara? Akhir tahun lalu saya doa, Tuhan ngomong. Ya, tunggu. Apa? Tunggu. Apa? Kan saya doa Tuhan ini, hidup saya ini kelanjutannya piye sih Tuhan? Wis umur 45, saudara, ya. 45. Nek masih ESU 25 no problem. Masih panjang nek 45 bentar lagi kepala 50 wis susah saudara nek 50 tuh. Betul mau kerja apa? Mengelamar kerja enggak mungkin diterima orang. Entar lagi pensiun. Ya. Terus Tuhan bilang, "Tunggu habis ulang." Ternyata yang terjadi tepat habis saya ulang tahun. Pak Sen, ekspansi pabrik enggak? Bentar, tak doa. Tuhan ekspansi enggak? Tuhan bilang ekspansi. Ekspansi. Ya, Pak Sen. Gini, kerjanya cuma gitu. Pak Sen, ini di Irian piye? Jadi boleh enggak kalau Tuhan piye anakmu mau bangun? Tuhan bilang boleh. Boleh. Cuma gitu tuh ngomong, cuma tanya, kasih tahu gitu tak lo saudara. Padahal pelayanan saya, saudara, saya kan tidak pernah minta berapa, tiket pesawat tidak pernah minta, pokok hotel nggak pernah minta tagih kembali, ya. Jadi saya tidak pernah hitung-hitungan karena kenapa? Ada duit yang masuk yang bisa dipakai untuk nutupi kos-kos. Mereka kasih berapapun no problem. Ini pakai ini aja bayari. Tiba-tiba stop semua. Lah stop semua terus saya harus nombok sekarang karena nek dulu nomboke pakai uang yang dikirim, sekarang nomboke pakai uang yang sudah ditabung. Ambil tiap kurang ambil. Jadi mulai itu terus bukan menaik, mulai menurun. Tidak terikat sama uang. Nek dulu saudara masih ingat kan, tahun 2000 belum punya duit, berapapun Tuhan bilang kasih. Mau untuk bayar kos pun kasih. Saudara, saya kos dulu kan 3 juta sebulan. Ya, 3 juta kasih saudara, besok enggak tahu tidak berbayar kos pakai apapun, tidak mikir. Pokoknya Tuhan punya kehendak kuturuti. Begitu punya duit. Lah Tuhan, aku 21 tahun diproses engkau. Dapat duit segini itu ternyata 21 tahun. Mulai hitung saudara. Sipuannya jalan. Segini 21 terus suruh kasih keluar. Loh sorry. Maaf. Saudara. Ya. Nah di situ saya belajar saudara. Jadi jangan ngomong, wah ini Hasan mulai ngomong uang. Bukan. Saudara ya. Cuma mulai saya tidak mau mengeluarkannya. Mulai saya kalau nek nombok pelayanan, sorry. Kalau yang di kota-kota loh, kalau desa saya tetap pergi, saudara. Ya, berapa bulan ini kita akan masuk lagi ke pedalaman. Dan itu duitnya masih banyak bawa. Ya, tiket aja 6 jutaan minimal. Itu keluar duit sendiri, bukan uang donatur saya pakai, tidak ada, saudara. Ya, di laporan keuangan saya ke donatur tidak ada uang tiket. Mas. Nah, di situ Tuhan ajar apa? Lihat kamu, mulai uangmu banyak, keluarin aja, enggak bisa toh. Dulu saya bertanya, kenapa mereka enggak bisa mengeluarkan uang? Tuhan bawa saya ke keadaan mengapa saya enggak bisa mengeluarkan uang. Loh, saudara, cara Tuhan ngajar itu sama saya aneh. Ya, nek dulu duduk nyembah terus Tuhan bilang, buka Alkitab, baca, begitu baca, diceritain berjam-jam artinya. Nek sekarang ngalami terus baru tuh. Sekarang kamu lihat sendiri toh, kamu sama, ya sama ternyata saudara. Di sana saya baru mengerti apa? Seberapapun yang kita terima, lama-lama uang itu melekat sama kita, namanya lengket, tidak bisa dilepas, betul? Betul? Loh, iya apa ya? Betul ya apa ya? Namanya lengket kan tidak bisa terlepas, tidak bisa terlepas, tidak lengket, ya toh? Loh, kok tidak amin, bingung ya? Ya, maksudnya gini loh. Saudara, nek namanya lengket kan tidak bisa terlepas. Betul. Nek namanya terlepas tidak lengket. Amin. Nah, di situ saya ngalami, saudara. Saya cancel itu yang bulan depan punya, saudara. Berapa tempat? Tak batalin kabeh.
Karena kenapa? Aku nombok, nek nombok terus moh. Karena kan saya tidak pernah tanya berapa, pokoknya berapapun saya kamsyah. Saudara dan saya seringkali mengerti ayat uang memungkinkan segala. Dulu saya berpikiran nek punya uang berarti bisa beli apapun. Otak saya ternyata berapa bulan lalu Tuhan ngomong gini. Uang memungkinkan segalanya artinya karena uang orang yang sesaleh apapun mungkin menjadi sejahat apapun. Karena uang. Saudara, Tuhan ajar ternyata uang memungkinkan segalanya, berarti yang super hidup kudus pun bisa rusak karena uang. Saudara, jadi memungkinkan sekarang bukan berarti memungkinkan beli segalanya, bukan. Memungkinkan perubahan orang yang sangat rohani pun bisa jadi sangat tamak. Orang yang tulus pun bisa menjadi sangat rakus. Orang yang katakan murni pun bisa menjadi kemudian tujuannya kotor sekali. Ya. Jadi di situ kemarin berapa waktu saya diajar Tuhan, saya bilang iya Tuhan. Sekarang saya ngerti. Saudara. Ya, berarti apa? Nek sudah ngerti, ya wis gali tabungan lagi. Saudara, gali lagi. Ya. Ojo mikir loh, digali cepat ya nanti lipat-lipat. Loh, ojo mikir lipat-lipat, Saudara. Ya. Ya kenapa? Nek mikir lipat-lipat lagi itu tidak tulus, betul? Loh, siapa tidak mau memberi kalau dikembalikan? Amin. Amin. Loh, berarti itu seperti kita beli undian harapan zaman dulu itu loh. Saya masih ingat undian harapan zaman dulu, hadiahnya 75 juta tahun 70, Saudara. Ya, tahun 70, 75 juta itu bisa beli macam-macam, Saudara. Ya. Jadi apa? Sekarang kita mau buka Alkitab, Yeremia pasal 18. Ya. Ini yang beberapa bulan, ya, walaupun ayat ini tidak Tuhan jelaskan penuh kepada saya, ini yang dia lakukan kepada saya. Ya, dan saya tak yakin dia juga lakukan kepada saudara, karena kita berasal dari tanah liat, sama tanah liat. Berarti prosesnya sama. Baik, mulai ayat ke-1. Ya, mulai ayat 1, 2 sampai ke ayat ke-5. Ya. Ini kok Anil bantu bacakan karena Lukas dari tadi mimpin penyembahan. 1 sampai 5 saja kok Anil, mohon bantu saya. Iya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Iya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Iya, sampai di sana. Saudara dan saya perhatikan, ada kata-kata yang saya sudah sampaikan beberapa bulan lalu. Kalau saudara tetap hadir, saudara, ya, beberapa bulan lalu saya down sekali karena saya merasa antara yang Tuhan mau dari hidup saya dengan keadaan saya, rohani saya, iman saya, ketaatan saya, jauh sekali masih. Sehingga saya down, saya katakan, Tuhan, Engkau salah pilih orang. Salah pilihnya, saya tidak sekuat yang Engkau bayangkan. Saya tidak semampu setaat yang Engkau inginkan. Jadi ada perasaan kecewa karena antara yang Tuhan mau dengan yang saya sudah lakukan masih sangat terlalu jauh. Kemudian saya ketemu, ya biasa kalau saya sedang stres, saya sangat beban berat, saya mesti lari ke bapak rohani saya atau ke kakak rohani saya. Saudara, yang bina saya. Ada 2, ya, kakak rohani dan bapak rohani. Bapak rohani saya membina saya dari suka mabuk, suka minum-minum, sampai jadi hamba Tuhan. Ya, kakak rohani saya yang mengajar saya pelayanan. Ya, mengajar saya doa pelepasan, mengajari saya mendoakan orang dan lain-lain, itu kakak rohani saya. Ya, saya selalu kalau apa-apa saya lari ke mereka. Ya, karena mereka
Yang satu, kalau bapak rohani saya lembut sekali. Jadi kalau dia negur saya pun, itu negurnya selalu bukan teguran yang kaku keras, tapi selalu teguran itu seperti seorang bapak negur anak. Dan dia ngerti kelemahan saya, kekurangan saya, karena dia bina saya dari tukang minum, saudara. Ya. Terus kalau kakak rohani saya, ini orangnya super kaku, super keras, saudara, tidak ada kompromi. Ya, dan saya lihat hidupnya dengan prinsip seperti itu dia banyak menderita, karena prinsipnya keras sekali. Ya, prinsipnya dalam hal firman tidak bisa tekuk sedikit, tidak ada kompromi buat dia, gitu, saudara. Jadi banyak orang tidak senang. Ya, di situ. Nah, saya katakan saya kecewa. Ya, kecewanya saya antara yang Tuhan mau dari hidup saya dengan yang saya bisa, yang saya sudah lakukan kok terlalu jauh. Saya katakan saya ingin mundur saja karena saya rasanya tidak bisa seperti yang Tuhan mau. Ya, terlalu jauh. Terus dia sampaikan, ini ujianmu. Kalau kamu lulus ujian yang ini, kamu jadi. Ya, itu bapak rohani saya. Saya masih, waduh, ujian terus ini dari 2008 tidak mari-mari. Ya, terus saya ketemu sama kakak rohani saya lagi. Ngomongnya sama, saudara, padahal mereka tidak saling telepon. Ngomongnya, ini ujianmu, nek kamu lulus, jadi. Saudara, lah, podo lagi dalam hati saya. Ya, kenapa, saudara? Karena antara yang Tuhan mau dengan yang saya saat ini masih terlalu jauh. Itu yang ukurannya bukan berarti yang saya mau sama yang Tuhan sudah beri masih terlalu jauh, itu salah, saudara. Tapi yang Tuhan mau saya mesti begini taatnya, mesti begini rohaninya, itu jauh sekali. Sehingga saya bilang, Tuhan, aku nyerahlah, tidak sampai sana. Ya, ternyata dikatakan ini ujian nek jadi. Nah, terus apa, saudara? Ya udah ya Tuhan, tapi ya belum berarti dengan kita cuma nyadari, iya Tuhan aku sadar, minta tolong terus selesai. Enggak, saudara. Ya, ujian tetap jalan, walaupun minta, Pak Guru ini nomor 5, enggak ngerti soalnya. Oke, Pak Guru tetap menjelaskan soalnya, tapi enggak akan memberitahu jawabannya, betul? Betul, saudara? Ya, terus, ya itu, ya, kembali ada masalah lagi, sampai yang 2 bulan lalu kan, saya sampaikan sama saudara-saudara, saya pernah bilang, Tuhan, wis lah aku mundurkan diri. Ya, yang berapa bulan lalu saya melihat diri saya anak sama yang Tuhan mau terlalu jauh. 2 bulan lalu saya melihat, Tuhan, aku sudah bosan tarung sama hamba-hambamu. Lebih baik aku dagang supaya tidak ribut sama hamba-hambamu itu. Lebih baik aku urusan dagang, urusan hotel, tidak ada ribut-ribut sama pendeta-pendeta. Nek aku kerja gini ribut melulu. Ya, itu saya kan 2 bulan lalu ingin lari kan. Tetap pokoknya wis Tuhan berhenti aja jadi hamba Tuhan, wis dagang aja wis tidak pusing. Ya, nek dagang kan tidak mungkin bohong. Oh, beli kulkas sana, kulkasnya elek, tidak mungkin, mereknya podo. Tipe podo tidak mungkin bilang sebelah sana elek. Paling lu dikasih berharga berapa sana, wis kita lebih murah. Gitu tok nek tarungi, tidak mungkin jelekkan misal, oh sana beli kecap ABC, oh kecap ABC sana elek, tidak mungkin. Ketahuan bohong. Iya toh, pabriknya sepodo, mereknya podo. Tapi kalau di dalam pelayanan tidak ada yang gitu-gitu, saudara. Semua bisa, semua dimungkinkan. Ya, itu kan. Terus waktu bulan kemarin saya dapat lagi teguran lagi kan, masih mau lari. Karena ya memang, saudara, dari dulu saya kepinginnya wis minggat aja lah, wis bujuk pelayanan, wis bosen ribut-ribut sama sesama hamba Tuhan. Ya kan? Orang kalau dia tanya, Asen kasih enggak? Saya selalu jawab, nek terasa terbeban kasih. Jawaban saya begitu. Saya tidak pernah bilang ojo kasih sini. Dia tidak pernah, saudara. Ya, terus jadi musuh lagi. Sana musuh lagi. Sana selalu mikirnya Asen punya duit banyak. Ya, nih Asen sudah duit banyak, saya beli sebelahnya Bu Tobing ini biar datang kalau doa semalam untuk tinggal jalan dikit, tidak repot dijemput. Benar. Ya, kadang-kadang tidak masuk akal gitu loh. Hal-hal seperti itu. Ya, ngapain saya sesaan dikumpul-kumpul kalau punya duit banyak? Ya, cuma karena duitnya pas-pasan jadi makainya masih bijak. Sana nek duit saya banyak tak beli-beli, saudara. Ya, kayak itu saya bilang saya ingin mundur di situ. Nah, saudara lihat di sini ayat ini kembali. Firman Tuhan katakan apa? Ya, firman yang datang kepada Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku ke kepala. Saudara,
Seringkali ya seperti tadi saya sampaikan, Tuhan mau bicara kepada kita sesudah kita sampai, sesudah kita ada di tempat, sesudah kita melihat sesuatu, sesudah kita memandang sesuatu, mengerti sesuatu. Nah, saudara perhatikan seperti tadi saya pertanyaan, mengapa sih orang punya miliar-miliaran kok keluarin sedikit aja tidak berani? Ya. Nah, saya ngalami saudara. Ya, keluarin cuma maaf kata 6 juta. Ya, pergi ke anu rasa waduh 6 juta. Saudara, langsung jadi kelihatannya 6 juta itu besar sekali saudara. Nek dulu masih tidak punya uang, ya, berapapun Tuhan suruh terima berapa persembahan kasih tidak pernah mikir itu berapa. 4 tahun itu berapa saudara? Ya, tapi tidak pernah mikir berapa ya totali semua. Tidak rasa berat. Waktu rohaninya masih top. Saudara, ingat, rohani hebat, ada ndak ada duit, keluar ndak keluar duit, ndak masalah. Tapi nek rohani sudah turun, saudara, ngeluarin duit sedikit, rasa banyak. Dikasih banyak, rasa sedikit. Betul? No, itu rumusnya saudara. Jadi matematikanya, rohani suam, dikasih banyak, rasanya sedikit. Ngeluarin sedikit, rasanya banyak. Nek rohaninya tinggi, saudara, dikasih sedikit, rasanya sudah sangat banyak. Ngeluarkan banyak, rasanya belum ngeluarkan. Loh, itu loh, saudara. Ya. Jadi kembali ke sini, saudara, dan saya perhatikan, ya. Saya dibawa sampai, oh iya, Tuhan ternyata intinya di mana? Melekat di duit. Saudara. Ya Tuhan ajar saya. Saya tidak bilang, saya sempurna, saya cerita, saya. Tidak, saya ceritakan kelemahan saya, saudara. Supaya saudara juga nek punya kelemahan itu, loh, ternyata sama. Ternyata tidak saya sendiri sedang bergumul dengan kelemahan ini. Masih ada orang lain. Jangan merasa, loh, dia boleh, loh, saya juga boleh. Bukan, saudara, ya. Bukan itu masalahnya, tapi kita sedang bergumul dengan banyak kelemahan. Ya, saya tidak cerita saya sempurna, saya bercerita seperti tadi, ya dah. Saya kecewa, saya merasa sia-sia hidup kudus, saya merasa sia-sia hidup murni di hadapan Tuhan, sia-sia melayani dengan tulus dan lain-lain, saya pernah mengalami itu. Nah, kembali ke sini. Ya, yang aneh apa? Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Kalau bahasa Inggrisnya dengan rodanya. Karena zaman dulu nih orang bikin periuk, bikin apa itu pakai yang bisa diputer tuh loh. Jadi segumpal tanah liat ditaruh, terus itu ada puterannya di bawah itu loh, bunderan muter, terus dia dibentuk pakai tangan, ini muter terus. Jadi tangannya bentuk gitu. Saudara pasti nek sudah pernah lihat di TV atau apa lebih mudah mengerti tentang pelarikan. Nah, yang menarik saudara perhatikan, apabila saudara bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara dan saya lihat ayat ini, ya, kalimat ini bisa berarti beberapa. Satu, ya, Tuhan tidak pernah putus asa waktu mengerjakan hidup kita. Nek waktu dikerjakan kita kecewa, kita marah, kita putus asa, kita ingin meninggalkan Tuhan, kita ingin pokoknya wis lah, tidak urus sama rencana Tuhan, wis pokoknya tidak urus, berhenti ingin menyenangkan Tuhan, sekarang ingin menyenangkan diriku sendiri. Lihat, Tuhan tetap mengerjakan hidup kita. Dia tidak membuang, tidak melepaskan. Berarti, saudara dan saya perhatikan, kalau selama kita diproses, kita pernah meresponi salah, kita pernah meresponi keliru, kita pernah kepahitan sama tangan Tuhan yang memproses kita, Tuhan tidak kepahitan dan berhenti memproses kita. Tapi dia akan terus melanjutkan proses itu. Ini dulu yang pertama, saudara. Jadi, tolong perhatikan lagi. Saya juga sering dulu merasa, ya wis lah Tuhan, nek sudah gagal gini apa lagi? Ya, kalau orang bule bilang hopeless. Hopeless tuh wis tidak ada harapan. Nek bahasa Mandarinnya miusiwang. Miusiwang itu artinya nek kita lihat pegawai gitu, begitu kita terima kerja, lihat cara kerjanya terus kita bilang, wah, miusiwang itu artinya wis lah ini pegawai tidak ada harapan, wis jadi apa-apa. Ya mau diangkat jadi apa ya tidak bisa, paling siwangnya dipecat gitu loh. Ya, itu namanya miusiwang, saudara, bahasa Mandarin, ya. Bahasa Inggrisnya hopeless, tidak ada harapan. Ya, saudara dan saya lihat di sini, ini yang pertama. Jadi apa? Respon yang salah tidak membuat Tuhan melepaskan kita. Perhatikan, terus sikap keliru, pemberontakan tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Kita tetap akan diproses
lagi. Berarti kalau kita sudah pernah melawan, kita sudah pernah salah, Tuhan tetap tidak buang. Ini dulu yang asik. Asiknya di sini. Cuma ya kadang-kadang kepinginnya kita apa? Tuhan, sudahlah prosesnya berhenti. Amin. Tanah liat tetap jadi tanah liat. Jangan jadi bejana. Amin. Betul? Loh, Tuhan tidak pernah memang menyimpan harta benda di dalam tanah liat. Tapi di dalam bejana tanah. Betul? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara dan saya perhatikan, apabila ya tanah liat yang di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Jadi yang kedua, saudara, ya, tadi yang pertama sikap yang salah. Yang kedua, waktu kita diproses Tuhan, seperti tadi, ya, saya pernah khotbah tentang sampah murni atau empas murni. Ya, saudara bisa cari di internet itu ada. Jadi waktu emas itu diproses jadi emas murni, ada bagian yang benar-benar menjadi emas murni, ada bagian yang benar-benar menjadi sampah murni. Jadi waktu saudara dan saya diproses Tuhan, ya, misalnya diproses keuangan, ada besok menjadi orang-orang yang tidak terikat dengan uang, ada karena terus-menerus mengalami kekurangan menjadi trauma, besok benar-benar terikat dengan uang karena tidak mau pengalaman buruk terulang, kurang uang. Nah, ini jadi saudara lihat. Jadi apa? Waktu diproses kemungkinan rusak. Dalam arti apa? Mesti diproses, dibakar jadi emas murni, ternyata memang emas murni, tapi yang ini jadi sampah murni. Benar-benar sampah, tidak ada harganya. Saudara. Jadi yang kedua saudara dan saya perhatikan, proses atas hidup kita itu bisa menghasilkan dua hal. Satu, membuat kita jadi orang yang benar-benar taat seperti yang Tuhan mau. Kedua, benar-benar menjadi orang yang melawan Tuhan. Karena tidak tahan sama proses. Itu hasilnya yang kedua. Terus saudara dan saya lihat lagi ayat yang sama, ya. Apabila bejana yang dibuatnya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali bejana lain. Nah, saudara, kemungkinan bejana lain ini bejana yang sama bentuknya dibuat lagi, atau karena sudah hampir jadi rusak, misalnya sudah tinggi, atasnya yang rusak, terpaksa bejana itu dibikin lebih pendek, dirubah bentuk sedikit, dimodifikasi jadi lebih pendek atau dirubah bentuknya sedikit. Nah, saudara dan saya perhatikan di sini, ya. Jadi Tuhan tetap memberikan kita kesempatan kedua. Ya, jadi apa? Mungkin dia punya rencana kita jadi A, tapi waktu diproses gagal, ya terpaksa jadi B plus, tidak jadi A. Yang mendekati. Saudara. Nah, contohnya saudara dan saya kalau di Alkitab, ya, kita lihat kembali contohnya, ya, seperti Abraham dan Lot, ya. Abraham persis menjadi seperti yang Tuhan mau. Lot cuma di tepi perbatasan yang Tuhan mau. Saudara dan saya perhatikan, apa bedanya? Lihat. Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Buktinya apa? Dia menjadi pemuka kota Sodom, kota yang jahat, anti Tuhan pun Lot bisa jadi pemuka di situ. Loh, berarti keren, toh? Hebat, toh? Betul? Saudara, Abraham diberkati, Lot juga diberkati di Sodom, buktinya jadi pemuka kota, kan? Betul? Waktu malaikat datang kan dia aja di pintu kota, toh? Saudara. Ya, saya tidak bahas tentang pintu kota, gerbang kota, nih. Saudara nanti baca di Alkitab, buka buku-buku lain, fungsinya gerbang kota zaman dulu apa, tempat penatua, tempat memutuskan perkara, tempat tetek bengek, itu nanti baca sendirilah supaya tidak ngantuk terlalu panjang. Habis ini kita ngopi. Ya, jadi kembali ke sini dulu, saudara. Ya, waktu kita diproses, perhatikan, Tuhan punya rencana, katakanlah, ya, sampai ke tingkat 10. Ya, kalau kita rusak, kadang-kadang bisa jadi cuma sampai tingkat 8. Contohnya Raja Saul. Tuhan janji sama dia apa? Semestinya aku menegakkan kerajaanmu dan engkau dan keturunanmu akan memerintah umatku selama-lamanya. Ternyata cuma yang jadi Raja Saul. Jadi waktu diproses gagal, tidak mencapai yang sepenuhnya, terpaksa ada rencana yang berubah. Ya. Berapa bulan lalu saya melayani ibu dari si pemilik pabrik, ngomong, Pak Hasan,
Saya terus terang sekarang ini sudah ragu sekali sama nubuatan. Saya sudah antara percaya sama tidak dengan nubuat. Padahal, saudara, mereka suami istri dulu pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Kenapa kecewa? Karena apa yang dinubuatkan tentang anaknya tidak jadi. Apa yang dinubuatkan tentang keluar ini tidak jadi kabeh. Nah, kembali ke sini dulu, ya. Saya akan cepat. Jadi Tuhan tidak pernah putus asa bentuk kita. Jadi Dia akan tetap lanjutkan bentuk kita. Jadi nek sudah pernah salah, ya minta ampun, Dia akan tetap lanjutkan. Berarti apa? Tak bisa minta Tuhan sudah tidak usah dibentuk. Amin. Cukup sampai di sini. Tuhan bilang, baca Yeremia, aku akan bentuk laman basi bejanalah. Tetap dibentuk, saudara. Jangan dibaca, tetap diberkati. Tuhan bilang, malaikat itu terjemahan mana? Oh, terjemahannya sendiri Tuhan. Itu, ya, baik. Waktu diproses bisa rusak. Banyak orang karena terlalu sakitnya yang namanya proses. Kalau saudara mau baca proses itu, baca bukunya Watchmeni yang judulnya Manusia Rohani. Saya punya itu beberapa buku. Ya, kalau saudara bahasa Inggrisnya bagus boleh pinjam sama saya yang terjemahan Spiritual Man. Nah, itu. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesianya karena itu pakai terjemahan tahun 60-an membingungkan. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih gampang. Itu apa? Remuknya manusia daging, keluarnya manusia roh. Jadi saudara dan saya nek manusia daging ini belum diremukkan Tuhan, manusia rohnya belum ada. Walaupun pinter bahasa roh, nyanyi bahasa roh, nyembah bahasa roh. Ingat, ya, kita seperti apa? Butiran gandum yang ditanam. Ingat, gandum itu mesti ada kulit gandum. Kulit gandumnya itulah dagingnya kita. Nek kulitnya ndak pecah, gandumnya ndak bisa tumbuh, betul? Saudara coba nanam mangga dari batunya mangga, biji mangga. Nek batunya itu ndak pecah, tetap utuh, bisa ndak ada pohon mangga? Ndak bisa. Harus pecah batunya itu, ya kan, lapisannya baru keluar pohon mangga. Jadi harus remuk dulu. Caranya diremukkan bagaimana? Gampang, amin. Caranya gimana? Pertama, perasaan diremukkan, ya toh? Cita-cita diremukkan, gengsi diremukkan, semua harus remuk. Nek sudah remuk semua, gampang keluarnya, tidak ada penghalang, amin. Amin. Contohnya gini, saudara. Ini ada pohon mangga mau ditanam, betul? Oke, sekarang ini ada batu besar, ya, ini pohon mangga apa dari biji mangga, terus ditaruhi batu besar di atasnya. Batu besar. Mana lebih cepat tumbuh dengan satu pohon mangga? Di atasnya juga ditaruh batu, tapi batu besar yang sudah dipukul-pukul jadi kecil-kecil. Nah, mana lebih gampang? Saya ulang dulu. Ini katakan satu biji mangga yang ditanam. Di atasnya taruh batu besar, wungkul besar. Ditaruh di atasnya untuk nginjak batu ini. Terus satunya lagi ada pohon mangga. Ya, ditaruh batu besar, tapi batu besarnya sudah dipukul jadi kecil-kecil. Tapi ditaruh, ditumpuk semua di situ. Lebih bisa tumbuh yang mana? Pasti yang batu yang sudah dihancurkan jadi kecil karena penghalangnya lebih sedikit, ya kan? Dia akan geser batu ini, geser batu kecil-kecil. Amin. Jadi supaya cepat kita tumbuh, ya dihancurkan kecil, saudara. Yang dulunya besar jadi tidak berarti, dulunya gini jadi gini. Terus itu satu demi satu ditutuk-tutuk kecil-kecil. Kalau saudara lihat orang jamaah gini. Yang pernah lihat aspal hot mix berapa orang? Oke. Saudara, ini kan jalan-jalan semua pakai aspal hot mix. Aspal hot mix itu pakai apa? Batu besar dimasuk ya, di penghancur batu, stone crusher itu, ya, digiling jadi kecil-kecil. Saudara, batu kecil-kecil jadinya. Itu yang pakai bikin aspal hot mix. Memang asalnya batu besar tapi di crusher, saudara. Ya, itu gigitan crusher itu kalau saudara tak itu ngeri. Ya, nah, waktu kita diproses seperti itu, saudara. Ya, jadi ingat nek namanya diproses, ingat ya saudara, yang namanya diproses itu ndak ada yang Nanti saudara baca Ibrani 14. Memang ganjaran yang diberikan saat ini tidak mendatangkan suka cita, tetapi duka cita. Jelas, saudara.
Jadi ini orang-orang Kristen yang sedang diproses Tuhan itu tidak ada yang sukacita, jujur. Saudara, ya nek bisa loncat-loncat itu ya memang dia beriman. Satu, kedua diwajibkan sama yang mimpin pujian, ayo loncat-loncat. Gitu saudara. Ya diseneni, ayo sungguh-sungguh muji Tuhan. Gitu, karena diwajibkan. Nek benar-benar disuruh ayo muji, paling dia nyanyi, Tuhan, kapankah proses ini selesai? Gitu paling nyanyinya saudara. Ya kok lama sekali. Betul? Tuhan juga nanya, kok kita lama sekali mengerti? Amin. Baik, jadi kembali ke sini dulu apa? Tuhan tidak akan menyerah untuk membentuk kita. Berarti apa? Pilihannya cuma nurut atau rusak lagi, terus diproses lagi. Akhirnya dari bejana besar jadi bejana mini kayak gini ya. Rusak lagi loh. Kan habis itu tanah liatnya, rusak lagi, terbuang. Jadi kecil kayak gini ya. Lucu betul saudara untuk mainan anak-anak. Amin. Nah, jadi kembali ke sini nek saudara dan saya perhatikan ya, firman Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah putus asa membentuk engkau. Walaupun waktu aku bentuk ada mungkin bagian yang rusak. Saudara perhatikan, tidak semua orang ya dibentuk langsung jadi baik. Saya pun waktu dibentuk ngamuk, saudara. Ya, sampai saya pernah ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, kalau engkau manusia, aku hajar. Saya pernah, tidak ada rasanya batu orang yang berani ngomong kalau engkau manusia, aku hajar. Karena kenapa, saudara? Zaman dulu kan saya masih nek latihan itu pakai 8 kilo. Ini 8 kilo. Gitu. Jadi nek kena 8 kilo itu, saudara bisa bayangkan. Ya, ini 8 megang. Gitu. Jadi engkau manusia. Karena kenapa saudara? Waktu lagi enak kerja, duit wakeh, ya, dolar masih 1.600, 1.500, ya, kita kerja 3 hari wis $500 zaman itu, tidak kerja panjang-panjang saudara. Ya, terus apa? Berhenti, tinggalkan. Sudah tinggalkan, tiba-tiba dibuang ke padang gurun. Nek tiap doa tidak dijawab, malah diajar Alkitab, tidak ada hubungannya, saudara. Loh, saya nganggur, tidak punya uang, saya butuh uang. Saya nganggur, tidak punya status, saya butuh status, saudara. Nek ketemu teman sekolah, ditanya sekarang di mana, malu. Saudara bisa bayangkan, nek saudara di Surabaya, ini kota besar. Ya, saudara keluar-keluar belum tentu ketemu teman sekolah. Nek saya di kota kecil, keluar mesti ketemu. Terus tanya, sekarang di mana? Rasanya kayak ditusuk-tusuk, saudara. Iya. Terus apa? Doa Tuhan, pulihkan Tuhan. Jawabannya apa? Buka ayat ini, dijelaskan. Lu nggak tahu hubungannya. Saudara, saya bilang Tuhan saya ini sedang berdoa untuk pekerjaan. Saya sedang berdoa buat duit. Saya sedang berdoa buat kebutuhan saya. Ngomongnya apa? Kamu doakan keluargamu. Loh, apa hubungannya? Diajar Alkitab, diajar doakan orang, terus kamu kunjungi keluargamu, dia sedang sakit. Loh gitu loh saudara. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan saya. Makanya kalau saudara mau dengar khotbah, terus sudah mikir, wah nanti pendeta ini khotbah tentang kebutuhan saya, pergumulan saya, saudara salah. Ya, saya ngalami waktu di proses Tuhan tuh, tidak ada satu hal yang dia ngomong yang saya ingin dengarkan. Saya ingin dengar apa? Tuhan, kapan saya dipulihkan? Tuhan, kapan kau buka kerjaan baru? Tidak ada dia jawab satu pun yang saya ingin tahu. Jawabannya apa? Buka Alkitab. Saya tahu. Terus apa? Kamu tahu orang Amalek? Dia tanya saya. Tahu Tuhan, saya jawab. Terus Tuhan bilang apa? Buka tentang Amalek. Saya buka. Begitu buka langsung diajari. Orang Amalek itu gini, sifatnya gini. Loh, tidak ada hubungannya. Iya toh, lo orang nganggur itu ingin kerjaan. Betul? Mending besok ada undangan khotbah dia ngajar saya hari ini. Loh, besok dikhotbahkan. Loh, kok pelayanan enggak ada, ya? Enggak ada yang undang satu pun. Yang diajari Alkitab, ayolah buat apa? Betul? Jujur aja saudara, waktu saya diproses Tuhan. Ya, sampai pernah kan suatu hari saya bilang, Tuhan, ini kok ceritanya bohong semua. Kenapa? Katanya Daud ditolong, betul, Abraham diberkati, ya toh, Samson punya kekuatan luar biasa. Lah saya, apa
Kenapa? Abraham diberkati, saya jual barang terus. Iya tak? Iya enggak? Daud, saya selalu gitu. Ini kitab bohong. Karena kenapa? Enggak terjadi dalam hidup saya. Mau saya bakar pernah. Kenapa? Karena enggak ada buktinya. Waktu saya mau bakar, sudah rencana ini Alkitab bohong, ceritanya enggak ada, mau tak bakar. Kenapa? Lu enggak ada buktinya kok. Tuhan ngomong. Semua yang ada di sini hanya bisa terjadi dalam hidupmu kalau kamu percaya. Lah apa kurang percaya, saudara? Betul? Disuruh berhenti kerja, berhenti. Apa kurang percaya? Ayo. Kurang percaya? Enggak, tak? Betul? Saudara, percaya tak? Ternyata maksudnya saudara percaya itu bukan hanya percaya sebagian. Sebagian apa? Tuhan akan tolong, akan berkati. Percaya juga Tuhan akan bentuk seperti tanah nek gini tidak jamin, betul. Tapi kalau saya coba percaya Tuhan bersegera, percaya Tuhan tidak terlambat, wamin. Itu percaya sebagian. Berarti tidak benar-benar percaya. Ya sama kayak suami istri. Saya percaya suami saya kerja keras, tapi saya tidak percaya dia jujur keuangan. Itu percaya sebagian, saudara. Betul? Jadi kembali ke sini nih, saudara dan saya lihat tadi waktu nyembah Tuhan ingatkan. Ya, seperti tanah liat. Terus akan rusak diperbaiki. Ingat selama proses kemungkinan rusak. Bukan tambah baik, iya. Saudara, ada orang diproses, kenapa begini aku tidak bisa terima Tuhan? Aku salahnya apa? Kenapa temanku tidak seperti aku? Loh, gitu loh saudara. Saya dulu gitu. Kan saya sekolah di sekolah Katolik yang paling mahal. Jadi anak-anak bos KB yang sekolah. Tamat sekolah SMA, langsung pegang pom bensin bapaknya, langsung pegang perusahaan bapaknya. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tidak usah kuliah. Bapaknya suruh oke. Lah terus saya sudah kuliah, terus kerja suruh berhenti jadi penganggur. Saya mulai bilang, Tuhan teman-temanku kok enak. Ya, aku kok tidak enak. Saya bilang gitu, saudara. Coba perhatikan. Nek saudara tidak enak, lihat orang enak kecewa. Betul, lihat orang enak iri. Amin. Betul. Nek saudara enak, orang lain enak juga iri. Amin. Kenapa dia juga enak? Amin. Jujur saja saudara. Maunya nek bisa dia kurang enak. Tuhan saya enak. Amin. Jujur saudara. Makanya iklannya rokok senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Saudara dan saya akan terus diproses. Jadi enak piye? Nek Tuhan bilang tetap aku akan proses. Rusak apa proses lagi? Nah, saya naik. Nyerah. Ya memang kata nyerah itu cuma gampang nyerah. Gampang saudara, tapi nyerah itu gerah loh saudara. Gitu. Enggak gampang nyerah sama mau Tuhan karena melawan kita punya hati sendiri, melawan rencana kita, melawan pokoknya yang enak buat daging ini pasti enggak enak buat Tuhan. Betul? Yang enak buat Tuhan enggak enak buat daging. Jadi sekarang ingat seperti lagu yang waktu saya frustrasi beberapa waktu lalu itu loh. Ya, mengiring Yesus itu keputusanku. Mengiring Yesus itu keputusanku. Ya kan? Ku tak akan ingat. Waktu saya frustrasi itu saudara, kan saya baru 3 minggu di keliling beberapa negara. Ya, ada saatnya saya frustrasi. Kenapa frustrasi Tuhan? Kok gini terus gitu? Ya, walaupun saya sudah bisa khotbah di 100% orang bule, tidak ada orang Indonesianya. Ya, tapi rasanya kok gini ya gitu. Ya, terus kemarin itu saya dikasih kesempatan, saya diperkenalkan di gereja itu, ya dibilang ini dari Indonesia, yang khotbah dari Amerika yang kemarin di gereja itu. Jadi saya cuma diperkenalkan, ya. Terus waktu diperkenalkan, Roh Kudus banyak bicara, terus banyak yang disembuhkan di situ, terus baru diserahkan ke hamba Tuhan yang dari Amerika yang khotbah. Ya. Tapi saya tetap merasa saudara tidak bisa mengucap syukur. Ya. Kenapa? Sejak saya mulai kecewa, saya tidak bisa mengucap syukur. Ya. Tadi sore di tengah jalan itu baru saya bisa bilang Tuhan terima kasih. Itu tulus, saudara. Nek dulu saya beli baju satu, ya saya taruh di rumah, saya taruh di kamar, terus saya bilang apa? Tuhan terima kasih. Baju satu aja kamsya Tuhan.
saudara, dulu, ya, terus lama-lama tidak bisa kan bisa. Selalu kurang banyak Tuhan, kurang banyak dan kurang cepat ngirimnya. Saya ngalami, saudara. Ya, di mana orang tulus pun uang memungkinkan segala. Tapi uang tidak mungkin, saya sekarang tidak sungguh-sungguh dikasih uang aja Tuhan bisa sungguh-sungguh. Tidak mungkin, ya, itu tidak bisa, saudara. Justru orang sungguh-sungguh nek dikasih duit bisa jadi tidak sungguh. Tidak bisa orang tidak sungguh-sungguh kasih duit jadi sungguh-sungguh. Tidak bisa, kebalikan seperti itu. Jadi sekarang kembali saudara dan saya perhatikan, ya, kemungkinan rusaknya ada. Ingat itu, kemungkinan rusaknya ada. Jadi jangan sampai waktu kita diproses Tuhan malah tambah rusak. Diproses tambah keras, diproses tambah ngelawan, diproses tambah ngelunjak, diproses tambah kepahitan, diproses tambah berontak. Ya, kiranya diproses walaupun ngelawan cepat sadar, walaupun kecewa tetap bangkit, walaupun putus asa tetap minta kekuatan baru. Ya, ingat prosesnya belum selesai. Ya, besok walaupun saudara dan saya dikasih kelegaan pun belum selesai. Ada proses lain yang saudara dan saya harus alami. Seperti dulu saya ceritakan, saya kekurangan, diproses kasih duit, ngalami lagi. Diproses. Tuhan bilang, sikapmu sama duit gimana? Ya, dikasih pelayaran, dikasih urapan, dikasih sikapnya gimana? Jadi, ingat ada proses dalam penderitaan, ada proses di dalam kelegaan. Dua-dua ada prosesnya masing-masing. Tetapi ingat, proses di dalam kelegaan lebih sulit lulusnya daripada proses di dalam penderitaan. Kalau di dalam penderitaan kita tidak punya pilihan selain taat. Karena tidak ada pertolongan lain. Tetapi kalau di dalam kelegaan kita punya pilihan. Mau taat atau tidak. Proses awal dalam penderitaan kita diproses untuk belajar taat. Ya, dalam segala keadaan. Proses di dalam kelegaan nanti kita dibelajar untuk memilih tetap taat. Dan itu pilihan yang sulit. Seperti yang saya cerita sama saudara. Saya ingin undur terus terang. Karena kenapa? Saya sudah pegang duit. Mulai ada pilihan. Kalau dulu masih diproses, tak punya duit, ya Tuhan, apa katamu? Apa katamu? Nek sekarang, Tuhan, tak pikir sih ya. Itu saudara. Ingat, Saul taat waktu belum jadi hebat. Begitu hebat, gagal. Jadi sekarang, nek saudara dan saya yang sedang dalam tindasan, izinkan Tuhan benar-benar membentuk sikap taat. Sehingga besok sudah mulai lega, tetap memilih untuk taat. Nah, saudara bisa bayangkan saya diproses Tuhan 16 tahun, itu pun baru dikasih duit cuma berapa, wis mulai ndak taat. Kenapa? Mulai ada pilihan loh. Nek dulu aku ndak punya apa-apa, ndak bisa milih. Nek sekarang aku pegang duit, tapi bisa milih. Ya, saya mau keluar negeri, naik pesawat apa iso, tak pilih. Mau lewat mana iso. Nek zaman dulu ndak bisa pilih. Syukur-syukur diundang, saudara. Saya pernah keluar negeri cuma bawa $500. Jadi bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih proses kita, masih bantu kita dengan masalah-masalah supaya hati kita tidak terlanjur mengeras. Supaya kalau terus semua lega, kita jadi lupa Tuhan, lupa diri. Ya, jalan yang mulus, rata, justru kecelakaannya lebih banyak daripada jalan berliku. Karena jalan penuh tikungan, orang lebih hati-hati. Nek jalan lurus, enak ngebutnya. Ya, baik, kita break sudah 2:30.